Banyuanyar juara, maju, berbudaya, sejahtera. Pesona alam yang begitu memanjakan mata dengan udara sejuk yang menyegarkan, serta potensi budaya yang dapat memikat setiap insan yang datang. Inilah desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Mimpi besar kami adalah mewujudkan Desa Banyuanyar Green Smart Village sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam membangun desa, kami menggunakan model pentahelix agar tercapai sustainable di dalam kinerja dan program kami. Ada 4 besar program yang sudah kami terapkan dan akan selalu berkelanjutan. Yang pertama adalah tentang rekayasa sosial. Ini sebagai dasar yang pertama. Yang kedua, rekayasa teknologi. Yang ketiga adalah tentang rekayasa finansial. Dan yang keempat, rekayasa marketing. Desa Banyuanyar dengan luas wilayah sebesar 333,9 hektar dengan jumlah penduduk 2.863 jiwa, terdapat 5 RW dan 19 RT yang terbagi menjadi 9 dukuh meliputi Wangan, Jumbleng, Dukuh, Bunder, Ngemplak, Banyuanyar, Rekuning, dan Grenjeng. Surga tersembunyi di kaki Gunung Merbabu, terletak tidak jauh dari jalan utama Solo Semarang dengan jarak 13 km dari pusat kota dan ketinggian 700 mdpl. Dalam rangka pengimplementasian visi dan misi desa, dicanangkan konsep pariwisata pada tanggal 5 Februari 2018 dan memantapkan diri sebagai desa wisata yang dibuktikan dengan surat penetapan Bupati Boyolali tentang Desa Wisata Rintisan pada tanggal 5 Maret 2021. Desa Banyuanyar mengusung konsep Green Smart Village yang berbasis produk unggulan desa dengan hilirisasi pasar melalui agro-eco-edu-tourism. One Kampung One Product menjadi key performance indikator pemerintah desa dalam pemerataan pengembangan potensi desa khas masing-masing pedukuhan. Beberapa di antaranya telah berada pada proses berkembang. UMKM naik kelas dengan mengedepankan kesetiaan pada nilai lokal, yaitu Kampung Susu di Dukuh Wangan dengan 1.065 ekor sapi, Kampung Kopi Barista di Dukuh Ngemplak dengan luas lahan 44,4 hektar, Kampung Jahe di Dukuh Jumbleng dengan luasan 34,32 hektar, Kampung Budaya di Dukuh Dukuh, Kampung Ekraf di Dukuh Geneng, Kampung Biofarmaka di Dukuh Banyuanyar, Kampung Madu di Dukuh Grenjeng, Kampung Homestay dan Kebun Gizi merata satu desa. Desa Wisata Banyuanyar memiliki brand Kampus Kopi atau Kampung Susu dan Kopi. Brand ini bukan sekedar nama, melainkan mencerminkan makna bahwa kampus kopi dapat menjadi aktivitas nyata di desa. Sebagai lokasi dan media pembelajaran berbasis potensi desa, kampus kopi memungkinkan masyarakat luas untuk mengaksesnya seperti layaknya sebuah kampus atau ruang pembelajaran yang berada di wilayah desa. Oleh karena itu, tematik wisata pedesaan yang disajikan berupa wisata edukasi berbasis program unggulan desa. Saya Sutarmo, Bumdesa Kampus Kopi Desa Banyuanyar. Kami mempunyai 3 unit usaha. Yang pertama itu unit perdagangan, kemudian yang kedua unit pariwisata, yang ketiga yaitu unit jasa. Pengunjung yang datang dapat melakukan registrasi di gedung IKM Kampus Kopi Banyuanyar dengan sistem KRIS Bank Rakyat Indonesia melalui Sekretariat Desa Wisata. Pengunjung dapat memilih berbagai paket wisata yang telah tersedia. Penentuan paket wisata ini menimbang beberapa aspek terkait kebutuhan pengunjung, di mana sebuah produk wisata harus menyediakan sesuatu untuk dilihat, dirasakan,
dibeli, dan dipelajari. Sebelum melakukan perjalanan wisata, pengunjung disambut oleh tarian tradisional khas lokal, yaitu tari Bergodo Lembu Banyuanyar. Dari gedung IKM Desa Banyuanyar, kita akan melakukan perjalanan wisata menggunakan sarana transportasi wisata yang biasa disebut sartawi berupa jeep, pick up, dan ojek wisata. Mengawali perjalanan wisata ke kampung UMKM, kita akan disuguhkan dengan Kampung Bio Farmaka yang terletak di Duku Banyuanyar. Dengan konsep wellness tourism, destinasi ini memberikan pengalaman kepada pengunjung melalui pembibitan hingga edukasi tanaman obat keluarga seperti pengolahan dari bunga telang, pengolahan stik pegagan, stik adas, dan lain sebagainya. Perjalanan kita selanjutnya menuju Kampung Madu Om Tambeng, yaitu Omah Tawon Bilanjeng yang terletak di Duku Grenjeng. Di sana kita akan dapat mempelajari mengenai tata cara budidaya lebah madu lanceng, mulai dari pengembangbiakan hingga proses panen madu. Perjalanan akan dilanjutkan ke Kampung Susu Koboy yang berlokasi di Duku Huangan. Destinasi ini diawali dengan kunjungan ke kandang sapi milik warga untuk melihat proses pemberian pakan sapi, pemerahan susu sapi, dan dilanjutkan menuju pengolahan susu segar asli berupa pai susu, permen susu, yogurt, dan juga keju. Ayo teman-teman, kita lanjutkan menuju Kampung Jahe di Duku Jumbleng atau lebih dikenal dengan Omah OVJ, yaitu Omah Olahan Varian Jahe yang terdiri dari pengolahan jahe, yaitu mulai pembibitan jahe sampai pengolahan jahe bubuk, dodol jahe, permen jahe, dan lain sebagainya. Destinasi selanjutnya adalah Barendo Coffee Land and Nature Camp, sebuah tempat untuk healing dan menyepi, di mana Anda dapat menikmati ketenangan sambil menginap di tengah hamparan 10 hektar kebun kopi. Mari teman-teman kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke pengolahan pupuk organik yang dikelola masyarakat Duku Jumbleng. Pertanian yang ada di Desa Banyuanyar ditanam menggunakan pupuk organik dalam rangka meningkatkan kualitas dan hasil panen. Tidak hanya itu, pengunjung juga dimanjakan dengan wisata edukasi untuk menumbuhkan kreativitas di Kampung Ekraf. Destinasi ini memberikan edukasi berupa pembuatan tenun kartu, batik ekoprint, dan saat ini juga sedang merintis pembuatan batik tulis. Ayo teman-teman, kita lanjutkan wisata asik ke Kampung Budaya untuk menikmati budaya asli Banyuanyar. Dalam rangka melestarikan budaya lokal, kita akan melihat pertunjukan karawitan, reok jaranan, reok campur baur Banyuanyar. Selanjutnya kita menuju Kampung Kopi Barista Duku Ngemplok. Kampung ini memperkenalkan proses pengolahan kopi mulai dari pengeringan hingga siap disajikan. Desa Banyuanyar memiliki 2 jenis kopi unggulan, yaitu kopi Robusta dan kopi Nangka Liberica. Selain wisata edukasi, Desa Banyuanyar juga memiliki berbagai wisata tradisi tahunan, seperti kenduri udan dawet yang dilaksanakan setiap hari Jumat Pon Mongso Kapat. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk meminta hujan kepada Yang Maha Kuasa dengan sedekah udan dawet. Lalu, ada tradisi kenduri wiwit kopi. Tradisi wiwit kopi yang dilaksanakan setiap hari Kamis Kliwon merupakan tanda panen kopi telah tiba, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dari tanaman kopi. Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa dan masyarakat menuju efektif, efisien, dan ekonomis, telah tersedia 33 titik internet gratis merata satu desa sebagai bentuk optimalisasi publikasi. Desa Wisata Kampus Kopi juga memberikan fasilitas bagi pengunjung untuk mengenal lebih jauh melalui website desa. Optimalisasi ekonomi masyarakat dilakukan dengan prinsip dari Banyuanyar, oleh Banyuanyar, dan untuk Banyuanyar, yang kemudian melatar belakangi inisiasi kegiatan Pasar Rakyat Ngatlegi yang dilaksanakan setiap minggu legi dan didukung oleh partisipasi masyarakat dengan menjual berbagai produk UMKM. Halo teman-teman, dalam rangka memberikan pengalaman berkualitas untuk meningkatkan lama tinggal pengunjung di Desa Wisata Kampus Kopi Banyuanyar,
kami mengembangkan layanan akomodasi homestay sejalan dengan pendekatan community-based tourism atau pariwisata berbasis masyarakat. Khususnya di kampung homestay Dukuh Bunder yang sampai saat ini telah tersedia 25 homestay dengan 56 kamar. Salah satu implementasi pentahelix yang dilakukan, pemerintah Desa Banyuanyar membangun kerjasama dengan institusi pendidikan, pelatihan, dan pertukaran pengetahuan. Dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2024, lebih dari 188 mahasiswa menginap di Desa Banyuanyar. Kedatangan mahasiswa tidak hanya pada peningkatan ekonomi dan promosi berkelanjutan, tapi juga dampak pengembangan sains dan teknologi serta memotivasi warga desa untuk lebih maju. Hal ini sudah dilakukan dengan adanya implementasi KKN Merdeka Belajar dari berbagai universitas yang melakukan kegiatan di Desa Banyuanyar, seperti MBKM Universitas 11 Maret Surakarta. Ayo teman-teman, kita ngopi bareng. Pemerintah desa dan BUMDesa Kampus Kopi Banyuanyar membuka peluang kerjasama KKN tematik bagi mahasiswa kampus seluruh Indonesia. Dalam kurun waktu 5 tahun ini, banyak pencapaian impian yang sudah terwujud, di mana kami mampu memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan tambahan pendapatan dan peningkatan ekonomi tanpa keluar dari desa, tanpa merusak lingkungan, mampu mencegah arus urbanisasi bagi generasi muda, memberdayakan kelompok tani dan kelompok wanita tani, Karang Taruna, dan tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi produktif, serta terpeliharanya budaya masyarakat setempat. Kami juga mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, baik berupa materi maupun pengakuan administratif. Di antaranya, juara 1 Lomba Perpustakaan Desa se-Kabupaten Boyolali pada tahun 2018. Ditetapkan sebagai desa cerdas oleh Kementerian Desa PDT RI pada tahun 2021. Juara 3 Lomba Perpustakaan Desa se-Kabupaten Boyolali pada tahun 2022. Juara 2 Lomba Desa Wisata se-Kabupaten Boyolali pada tahun 2022. Juara 3 Lomba Gelar Desa Wisata se-Jawa Tengah pada tahun 2023. Meraih penghargaan silver pada CSR dan PDB Awards 2024 PT PLN TPK 2024. Masuk 300 besar Anugerah Desa Wisata ADWI Kemenparekraf RI pada tahun 2024. Juara 2 Festival UMKM dan Stand Desa Wisata se-Kabupaten Boyolali pada tahun 2024. Banyuanyar juara, maju, berbudaya, sejahtera.